Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami dari segenap majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat HKBP Bukit Tinggi. Pada hari ini Minggu 7 Juni 2020, kita masih dapat melakukan ibadah Minggu bersama keluarga dengan penuh sukacita. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Marilah kita muliakan Dia atas segala kemurahannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh, khususnya pada saat ini. Kami masih dilanda duka, kekhawatiran karena virus COVID-19 ini yang sampai saat ini belum berlalu. Karena itu, pimpinlah kami sampai akhir hidup kami, agar kami masuk dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi. Kita dengarkan hukum Tuhan untuk kita pada minggu hari ini yang terambil dari ayat bulanan bulan Juni yang tertulis di Kejadian 12 ayat 2. Demikian hukum Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Demikian hukum Tuhan hari ini. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Pikiran serta perbuatan
mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah kami orang berdosa ini. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara-saudari yang terkasih, kita dengarkan janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel pada ibadah minggu kita hari ini tertulis di kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Seluruhnya hidupku
bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan konfirmasi warta jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom untuk kita semua. Majelis HKBP Bukit Tinggi mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua dalam persekutuan ibadah Minggu Trinitatis yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Konfirmasi warta jemaat minggu ini. Shalom, konfirmasi jemaat Minggu tanggal 7 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, sehubungan dengan pelaksanaan new normal oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi diberlakukan mulai tanggal 2 Juni 2020 dan sampai pengumuman lebih lanjut dari pemerintah Kota Bukit Tinggi persyaratan melaksanakan ibadah di gereja. Maka A. Kebaktian ibadah Minggu Trinitatis tanggal 14 Juni masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa mengikuti acara ibadah melalui YouTube dan Facebook HKBP Bukit Tinggi. B. Seluruh sermon kategorial PA Remaja, PA Ina Selasa, Ina Naomi, Mother Voice, sermon Perhalado, dan kegiatan anak-anak sekolah pendidikan agama Kristen serta kebaktian pertanian sektor. Yang ketiga, posko COVID-19, mencermati COVID-19. Marilah kita bergerak saling membantu melalui berbagai bentuk barang, masker, vitamin, dan sembako, dan lain-lain, atau sumbangan uang finansial. Kepedulian ini dapat diserahkan kepada penatua atau diantar langsung ke gereja untuk disalurkan kepada jemaat yang sangat memerlukan dan kepada dinas kesehatan atau rumah sakit. Atas kesediaannya diucapkan terima kasih. Yang keempat, berita anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putri kepada keluarga Bapak Butet Nawaban Ibu Boris Tumorang pada tanggal 25 Mei 2020 dari WIK 7 Geregi 1, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kelima, berita jemaat baru. Terhitung mulai Minggu tanggal 7 Juni 2020, keluarga Bapak Okserdi Simarmata Ibu Devi Boris Tungkir menjadi anggota jemaat gereja kita. Keluarga pindah dari gereja PUK Solok, Resort Sumatera Barat, dan tinggal di WIK 3 Taro. Yang keenam, berita jemaat penuh. Terhitung mulai Minggu tanggal 7 Juni 2020, keluarga Bapak Marpau Ibu Boris Tumorang menjadi anggota jemaat penuh di gereja kita ini. Keluarga tinggal di WIK 8 Geregi 2. Demikian konfirmasi warta jemaat untuk kita. Atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Shalom.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran memelihara hati dan pikiran saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Salam sehat, tetap semangat. Dan marilah kita sambut firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1 dimulai dari ayat 26 hingga ayat 31. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu hari ini disebut dengan Minggu Trinitatis, yang mengingatkan kita tentang Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya disebut Esa, tetapi tiga dalam satu, satu dalam tiga. Sekali lagi, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, hindari perdebatan, adu argumentasi tentang Tritunggal itu apabila mengedepankan akal, logika, dan racun. Sebab hal itu akan menjadi makin rumit dan membingungkan. Memang membahas soal Tritunggal sering muncul pertanyaan baik dari kalangan Kristen apalagi dari non-Kristen. Pertanyaan pertama memang, apakah Alkitab memuat kata Tritunggal itu? Kalau kita mau jujur menjawabnya, dimanapun di Alkitab tidak akan pernah kita jumpai kata Tritunggal itu. Itu sebabnya karena tidak dijumpai dalam Alkitab, maka ini menjadi senjata untuk pembenaran orang-orang yang menyerang Kristen yang tidak percaya kepada Yesus, sehingga mereka berkata bahwa itu adalah pengajaran buatan manusia. Tetapi kalau ada pertanyaan seperti itu, harus dibalikkan lagi dengan satu pertanyaan yang lain. Apakah kalau tidak ada kata Tritunggal atau Trinitatis, berarti pengajaran mengenai Tritunggal atau Trinitatis itu tidak alkitabiah? Dalam hal ini harus dipahami bahwa pengajaran yang selalu menuntut didasarkan ayat secara harafiah, ingat, belum tentu itu benar. Kebenaran firman Tuhan harus didasarkan pada rangkaian penalaran dari banyak ayat dalam Alkitab, sehingga membuahkan pengajaran yang alkitabiah, bukan ayatiah. Alkitabiah berarti pandangan suatu pengajaran yang didasarkan pada seluruh ayat di dalam Alkitab,
Sedangkan ayatia itulah pandangan suatu pengajaran yang hanya didasarkan pada satu atau dua atau beberapa ayat saja, tanpa memperhatikan secara teliti seluruh isi Alkitab, mulai dari Kejadian sampai yang terakhir kitab Wahyu. Kata Tritunggal sekali lagi memang tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi fakta mengenai ketritunggalan dalam diri Allah sangat jelas sekali ada dalam Alkitab, dan banyak itu. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan Trinity. Kalau dalam bahasa Yunani dikatakan Trias. Tetapi yang sering terjemahannya dalam bahasa Indonesia disebut dengan Tritunggal. Tritunggal sering dipahami sebagai sekali lagi satu dalam tiga, tiga dalam satu. Namun orang yang tidak mau menerima pasti akan selalu ngeyel dia, atau artinya ngotot, menyerang dan menganggap bahwa pengajaran Tritunggal adalah sebagai pengajaran buatan manusia. Mereka akan berkata orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Pengajaran mengenai Allah Tritunggal, Trinitas, adalah salah satu pengajaran yang paling banyak diperdebatkan dalam gereja Tuhan dari dulu sampai sekarang, baik di antara orang Kristen apalagi non-Kristen. Ajaran Tritunggal adalah pengajaran yang fenomenal yang membuat banyak orang tersandung ketika hanya mengedepankan, mengandalkan logika, brain, mind, intelektual. Sebab apa? Sebab sekali lagi mengedepankan mind, brain, intelektual tidak akan pernah bisa mampu menerima soal Tritunggal itu. Hanya satu jalannya, yaitu dengan iman. Karena hanya dengan imanlah kita sanggup menerima, mengakui, meyakini, dan mempercayai Tritunggal Allah itu. Sekali lagi, sebab hanya dengan imanlah maka kita dapat berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 3 in 1 atau satu dalam tiga yang tidak terpisahkan. Sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari ini bukan hal yang unik. Dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak satu dalam tiga, tiga dalam satu. Misalnya kita ambil satu contoh. Kalau orang pergi ke restoran atau ke salah satu kedai untuk kopi morning, dia akan berkata, "Bu, tolong buatkan kopi." Padahal kalau kita analisa, kopi itu terdiri dari 3 unsur zat. Yang pertama, supaya manis ada gulanya, zat gula. Kemudian yang kedua, ada kopinya, zat kopi. Lalu yang ketiga, supaya bisa gula dan kopi diaduk, ada zat cair. Jadi kopi itu terdiri dari zat gula, zat cair, dan zat kopi. Tetapi mana ada orang yang minta kopi itu, "Hei Bu, tolong dulu buat zat gula, zat cair, dan zat kopi." Gak pernah. Nanti kalau ada orang yang minta seperti itu, orang akan bilang, ini orang tidak normal kali. Cukup dikatakan dengan buat dulu kopi. Bapak Ibu saudara, secara kausa prima, sebelum ada dunia ini, maka yang pertama ada adalah Allah. Kita ingat dalam Kejadian 1 ayat 1, ketika saya bertanya kepada pelajar sidik, tahu nggak Kejadian 1 ayat 1? Mereka spontan luar kepala bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika saya tanya, apa yang pertama ada? Mereka juga spontan menjawab, yang pertama ada adalah langit dan bumi. Yang pertama itu mereka spontan benar, isinya Kejadian 1 ayat 1. Tapi jawaban yang kedua, mereka juga bersama-sama spontan sama. Sebab yang pertama ada bukan langit dan bumi, tetapi yang pertama ada adalah Allah. Itu seperti dikatakan pada mulanya Allah.
Karena Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sekali lagi yang pertama ada adalah Allah. Andai kata tidak ada Allah, tidak akan ada tercipta segala sesuatu langit dan bumi itu. Karenanya juga memahami Yesus harus juga secara kausa prima bahwa Yesus itu sudah ada sebelum ada dunia. Itu sebabnya ketika Yesus marah kepada orang-orang Yahudi, terutama kepada orang Farisi, ketika mereka berkata bahwa mereka ini adalah keturunan Abraham, dan mereka menolak, meyakini, percaya kepada Yesus, maka Yesus mengatakan kepada mereka, kalau dirinya lebih duluan ada daripada Abraham. Demikian dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 58. Karenanya memahami Yesus harus dalam dua hal. Yang pertama secara historis dan non historis. Secara historis memang Yesus pernah berada di dunia ini. Dia adalah manusia yang lahir dari anak darah Maria. Tetapi secara non historis bahwa Yesus itu sudah ada sebelum ada dunia ini, sebelum ada Abraham. Dia sudah ada. Itulah sebabnya sekali lagi Yesus itu sehakikat dengan Allah karena memang Yesus sudah ada sebelum ada dunia ini. Hari ini dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 yang menjadi nas khotbah, kita akan melihat bahwa kitab Kejadian sebagai kitab yang pertama dan Wahyu sebagai yang terakhir. Kita melihat bahwa ketritunggalan Allah sudah disinggung, sudah diberitahukan di dalam kitab Kejadian. Artinya bahwa tentang Tritunggal itu tidak hanya dimuat di dalam Perjanjian Baru, tetapi justru di kitab yang pertama di dalam Kejadian, ketritunggalan itu sudah juga dibicarakan dan diberitahukan. Ketika dikatakan dalam ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pertanyaan, kenapa di situ disebut dengan kata kita yang sifatnya jamak? Kita itu bukan singular, tapi plural, jamak. Para ahli teolog Perjanjian Baru berpandangan bahwa dengan perkataan kita, di mana huruf K di situ huruf besar, itu adalah mau menunjukkan Trinitatis itu, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di mana kita itu semuanya menunjukkan hakikat daripada Allah. Dan pandangan lain yang juga sama berpandangan bahwa bentuk jamak itu digunakan untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan. Itu sebabnya kita jangan ragu untuk berkata kalau Yesus sendiri juga adalah ikut sebagai pencipta. Ketika dikatakan dalam Kolose 1 ayat 16 sampai 17, karena di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu yang ada di dalam Dia. Karena itu jangan pernah kita ragu, kurang percaya untuk menyatakan dan mengimani bahwa Yesus juga adalah sebagai pencipta. Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas dulu istilah menciptakan ini. Paling sedikit ada 3 yang digunakan dalam menyatakan menciptakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama dengan kreasi, creation. Misalnya kalau dikatakan Kawilarang bisa menciptakan satu bentuk model fashion yang baru, tetapi jangan lupa sebenarnya dia tidak menciptakan dalam arti belum ada. Semua bahan-bahannya sudah ada.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada istilah dengan inovasi, innovation. Kita tahu bahwa Thomas Alva Edison sebagai penemu listrik sebenarnya dia bukan menciptakan atau menginovasi dari yang tidak ada menjadi ada. Semua sudah ada tersedia bahan-bahan. Lalu yang ketiga, setelah kreasi inovasi, istilah yang ketiga dipakai adalah emanasi. Emanasi inilah yang sama dengan bahasa Ibrani yang dikatakan bara, yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau dalam istilah lain, kratio ex nihilo. Dan istilah ini, emanasi ini atau bara itu hanya dipergunakan kepada Allah, tidak pernah digunakan untuk manusia. Sebab hanya Allah lah yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan inilah yang terjadi dalam penciptaan segala sesuatu pada awalnya. Tuhan tidak membutuhkan proses panjang dalam menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Hanya dengan perkataan saja menyatakan jadi, semuanya jadi. Karena inilah menunjukkan hubungannya kepada topik minggu hari ini, kemuliaan Allah untuk ciptaannya, di mana kemuliaan dan keagungan Allah itu yang menjadikan tanpa perlu peralatan, tanpa perlu proses panjang, dan cukup dengan perkataan saja, maka semua bisa tercipta. Dikatakan tadi Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Demikian ayat 27. Ada beberapa hal yang mau disampaikan ayat 27 ini kepada kita. Yang pertama, Allah sendirilah sebagai pencipta manusia. Karenanya ini menarik ini. Ketika kita berkata bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, ini seketika akan menolak pandangan daripada teori evolusi yang dikatakan oleh Darwin. Darwin berkata bahwa proses awal manusia ini adalah evolusi atau perubahan dari kera, kemudian tak berapa puluh tahun atau ratusan tahun berubah baru menjadi margana pitupulu. Ini kita tolak ini. Kita harus berkata bahwa yang menciptakan manusia itu adalah Allah sendiri. Kita juga harus menolak ketika orang Batak dulu berkata bahwa manusia yang pertama berada di Pusuk Buhit, di pegunungan yang ada di Tapanuli Utara. Inilah yang meyakinkan kita supaya menolak segala pandangan bahwa manusia yang pertama itu bukan berada di Taman Eden itu. Tetapi kita secara alkitabiah yang kita tahu, Allah lah yang menciptakan manusia yang pertama itu. Kita tahu manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Di mana dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa Adam itu diciptakan Tuhan itu dari debu, dari tanah. Itu sebabnya Adamah itu artinya tanah. Lalu diberitakan di dalam Kejadian 2 ayat 21 sampai 25, perempuan yang bernama Hawa itu diciptakan oleh Tuhan justru dari tulang rusuk daripada Adam. Di situ diceritakan ketika Adam tertidur. Ada cerita yang menggambarkan kenapa Adam itu tertidur lalu Tuhan mengambil rusuknya. Konon ceritanya katanya ketika Allah menggambar perempuan yang menjadi temannya daripada Adam itu selalu protes. Kadang-kadang dia bilanglah ketika sudah selesai digambar Tuhan, wajah perempuan kurang mancung lah hidungnya. Kemudian protes lagi yang lain, kurang tinggi lah, rambutnya tidak keriting lah, macam-macam lah. Akhirnya Tuhan itu membuat Adam tidur. Lalu
dari rusuknya diciptakan perempuan yang bernama Hawa. Ini mau mengungkapkan bahwa seperti apapun profil manusia itu harus disyukuri dirinya bahwa itu adalah ciptaan Allah sendiri. Itu sebetulnya yang mau disampaikan oleh cerita tadi. Ini menarik. Yang kedua, ketika dikatakan Allah menciptakan segambar, serupa dengan Dia. Ini pertanyaan yang muncul, dalam hal apakah kita dibuat menurut gambar Allah? Allah jelas tidak menciptakan kita persis sama dengan dirinya, karena Allah tidak memiliki tubuh fisik. Justru kita ini adalah cerminan dari kemuliaan Allah. Memang beberapa orang merasa bahwa nalar kreativitas, perkataan atau tekad hati kita merupakan gambar Allah. Kita tidak akan pernah menyerupai Allah sepenuhnya, karena Dia adalah pencipta tertinggi kita. Karena itu jangan terlalu harafiah dan terlalu memahami kalau dikatakan segambar dengan Allah berarti serupa dengan Allah. Karena kita tahu manusia ini di dunia ini sudah berapa miliar. Jadi berarti Allah itu berapa miliar profil wajahnya. Bukan seperti itu. Jadi kalau dikatakan menurut merupakan segambar dengan Allah, sekali lagi kita tidak akan pernah menyerupai Allah sepenuhnya, karena Dialah pencipta tertinggi kita. Namun kita memiliki kemampuan mencerminkan sifatnya melalui kasih, kesabaran, pengampunan, kebaikan dan kesetiaan kita. Dengan mengetahui bahwa kita dibuat menurut gambar Allah, maka kita ikut memiliki banyak dari sifat-sifatnya, merupakan dasar yang kuat bagi harga diri kita. Sekali lagi, nilai dari manusia bukan didasarkan pada kekayaan prestasi, penampilan menarik, atau pengakuan publik, tetapi didasarkan pada soal diciptakan menurut gambar Allah. Karena kita merupakan gambar Allah, maka kita dapat merasa positif mengenai diri kita sendiri. Jadi jangan sampai ada orang berkata, andai kata saya ini tinggi, andai kata saya ini sangat gemuk. Justru seperti apapun diri kita, mari kita syukuri itu sebagai penciptaan daripada Tuhan. Sebab kepada setiap orang Tuhan sudah memberikan sesuatu yang menjadi nilai plus, dan apabila ditemukan dan dikembangkan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan manusia. Karenanya mengkritik atau merendahkan diri kita sendiri berarti mengkritik apa yang Allah sudah ciptakan dan kemampuan yang sudah diberikan kepada kita. Mengetahui bahwa Allah adalah pribadi yang berharga tentu akan menolong kita untuk mengasihi dan mengenal Dia secara pribadi. Bapak Ibu saudara kekasih, mengingat manusia sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah, maka itulah yang menyatakan bahwa manusialah ciptaan paling mulia, paling tertinggi dari segala ciptaan yang ada di dunia ini. Sebab dalam ayat 28 sampai ayat 30, kepada manusia itu Tuhan berikan mandat atau kuasa tertinggi atas segala ciptaan lainnya. Manusia sebagai ciptaan paling mulia dari segala ciptaan lainnya disanggupkan Allah untuk berkuasa dan menaklukkan serta mengelola ciptaan lainnya. Berkuasa atas sesuatu berarti mempunyai otoritas dan kendali mutlak atasnya. Berkuasa, sekali lagi, berkuasa atas kekuasaan yang tertinggi yang diberikan oleh Tuhan harus digunakan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan juga. Ketika Allah mendelegasikan sebagian otoritasnya kepada setiap manusia, Dia berharap manusia itu bertanggung jawab atas lingkungan dan makhluk-makhluk lain yang sama-sama menghuni planet kita. Bapak Ibu, ini menarik. Sebenarnya ketika kita ingat situasi sekarang yang disebut dengan pandemik virus corona COVID-19, banyak penelitian yang membuktikan
bahwa terjadinya wabah ini adalah karena ulah manusia. Ketika mandat yang diberikan Tuhan itu tidak lagi melihat kondisi alam semesta ini, maka alam semesta ini bisa menjadi hal yang mengerikan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Selain soal virus ini, sebelumnya dunia ini juga mengingatkan manusia dengan apa yang disebut dengan go green, one man one tree. Ketika panas gugus semakin tidak bersahabat, maka satu-satunya ajakan untuk membuat kelestarian lingkungan menjadi prioritas diperhatikan oleh manusia. Ketika manusia itu tidak lagi menggambarkan citra Allah di dalam kehidupannya sehari-hari, maka manusia itu bisa menjadi orang yang serakah, tidak memperdulikan alam ini. Terjadinya banjir bandang, terjadinya erosi, pengundulan hutan, semua sebetulnya adalah karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab mempertahankan citranya, gambarnya yang serupa dengan sifat Allah. Karena itulah Bapak Ibu, ketika di ayat terakhir, ayat 31, diberitahukan bahwa Allah menciptakan manusia itu pada hari ke-6. Sebelum Allah beristirahat di hari ke-7, maka yang terakhir diciptakan oleh Tuhan ialah manusia. Secara makna teologis ini mendalam. Kenapa manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah? Kenapa tidak bukan yang pertama? Ini mau menunjukkan bahwa manusia tidak punya dasar untuk bersungut-sungut dalam kehidupannya, sebab Tuhan sudah lebih dahulu menciptakan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia itu. Karena itu boleh secara gamblang yang sedikit novelis kita berkata bahwa manusia diciptakan pada hari yang terakhir ini menunjukkan bahwa duluan diciptakan oleh Tuhan, B1, B2, saksang dan cincang, baru manusia itu. Allah melihat bahwa semua yang diciptakannya sangat indah dalam segala aspek. Karena itu kita adalah bagian dari ciptaan Allah, dan Ia senang terhadap caranya menciptakan kita. Bila suatu ketika kita merasa tidak berharga atau tidak berguna, ingatlah bahwa Allah menciptakan kita dengan maksud yang baik. Kita berharga bagi Dia ketika kita melakukan yang seturut dengan citra Allah. Kita sudah diciptakan dengan maha baik, sempurna apa adanya. Tergantung kita manusia ini melakukan citra Allah, sifat-sifat Allah, sehingga kita juga disebut sebagai ciptaan yang bertanggung jawab, yang memuliakan Allah, dan yang menjadi berkat untuk sesama manusia. Selamat beribadah di Minggu Trinitatis. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa pencipta segala sesuatu. Tuhan telah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi yang maha sempurna, sifat Allah di dalam diri kami, di mana kami juga akan mencerminkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan menguatkan kami pribadi lepas pribadi untuk hari lepas hari di dalam kehidupan kami selalu melakukan cerminan sifat Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang betul-betul berkenan di hadapan, yang betul-betul melakukan segala kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita bernyanyi. Kau telah menciptakan. Sama dari
Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Terpuji dan dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia Engkau nyatakan kepada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan berbahagialah kami agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami. Dan Tuhan juga lah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajar kami, sehingga sampai kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati.